Assalamualaikum Bu Dia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Saya Nihlatilah dari SDUT kesini sama Bunda Dia mau izin wawancara, minta waktunya sebentar ya Bu ya. Oh iya, kira-kira 10 menit lah cukup. Silahkan. Terkait ini, tujuan dari wawancara saya adalah ingin mengetahui jawaban ataupun hasil kesimpulan dari Ibu permasalahan yang ada di sekolah ini. Saya pikir ini SMP UT kan cukup luas dan besar gitu ya. Paling tidak banyak masalah. Kalaupun tidak ada masalah, mungkin masalah-masalah murid ataupun masalah siswa dan guru pasti ada gitu. Iya, pasti ada Bu, namanya kehidupan di lingkungan sekolah. Iya, karena ini saya awali ya Bu ya, dari kegiatan guru penggerak saya mengadakan wawancara untuk mengetahui perbedaan ataupun permasalahan yang ada antara dilema etika dan rujukan moral. Namun di sini saya akan menekankan di dilema etikanya seperti itu Ibu. Untuk yang pertama, selama ini bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang ada di sekolah ini? Lebih banyak di dilema etikanya maupun di rujukan moral? Kalau saya rasa sih Bu, ya kadang-kadang ada sih dalam masalah yang dibilang dilema etika. Dari satu sisi yang lain ya kadang memang ada permasalahan rujukan moral seperti itu. Lalu bagaimana Ibu mengambil keputusan yang untuk di bagian kasus dilema etika ini? Karena dilema etika ini kan permasalahan yang melibatkan murid ya. Iya betul. Nah itu otomatis kami selalu yang pertama dalam mengidentifikasi masalah itu berkomunikasi dengan pihak-pihak yang berkaitan, terutama mungkin karena murid di bagian bidang kesiswaan itu. Selain itu juga biasanya saya melibatkan wali kelasnya masing-masing, kemudian ataupun guru BK, karena di sini kebetulan juga ada guru BK-nya, kemudian juga guru-guru yang lain yang bersangkutan seperti itu yang pertama, komunikasi koordinasi gitu. Yang kedua, setelah itu kami setelah berkomunikasi kami menemukan masalahnya seperti apa, kami identifikasi lagi dan menentukan langkah terbaik atau keputusannya seperti apa. Itu biasanya kami komunikasikan dengan wakil kepala sekolah gitu. Tadi utamanya bidang kesiswaan, tapi juga tidak menutup kemungkinan kepala sekolah wakil kepala sekolah di bidang lain. Selanjutnya ini Bu, kalau tadi berbagai cara dan langkah seperti itu sudah Ibu tempuh, kemudian hal yang efektif kira-kira selama ini yang sudah berjalan, langkah yang bagian mana? Langkah kalau tadi ya itu saya tempuh prosedurnya seperti itu. Jadi saya kira untuk keefektifan memang harus tadi yang pertama harus identifikasi masalahnya melalui komunikasi, koordinasi, lalu baru bisa menentukan keputusan atau penanganan masalahnya seperti apa. Sesuai kebutuhan saja sih Bu. Lalu ini Bu, pastinya ketika dalam pengambilan keputusan ini ada tantangan dan hambatan gitu ya Bu ya. Nah bisa diceritakan Ibu hambatan ataupun tantangannya seperti apa? Iya, itu mungkin pernah kami permasalahan ini malah melibatkan siswa, tapi otomatis kan wali muridnya ya. Oh iya, betul. Merasa ada tantangan dengan komunikasi dengan wali muridnya, mungkin karena tidak semua wali murid itu bisa welcome dengan apa yang dialami oleh anak-anaknya yang berada di sini. Kadang mereka merasa karena itu anak saya ya harus di sisi yang benar seperti itu, tidak menerima jika anak itu berbuat kesalahan. Menerima bahwa setiap anak itu kan pasti punya masalah masing-masing. Nah, itu mungkin komunikasi dengan wali murid yang bersangkutan yang agak mengalami kendala, tapi pada akhirnya kami beri pengertian, kami jelaskan, kami komunikasi baik-baik karena di sini memang kami terbuka
dalam penyelesaian masalah dengan wali murid model, supaya kan karena memang anak-anak itu kan tanggung jawab sama gitu kan, bekerja sama dengan wali murid, tidak hanya dari sekolah saja, tanggung jawab sekolah dan harus melibatkan orang tua. Nah, itu terjadwal gitu ya Bu ya, dalam penyelesaian permasalahan yang ada itu sudah terjadwal atau kepripun? Penyelesaian permasalahan kami lebih seringnya karena permasalahan kan nggak bisa diduga. Jadi kan nah, itu, kami insidental aja sih Bu, ketika terjadi kami berusaha untuk menyelesaikan secepat mungkin, sesegera mungkin lah itu masalahnya bisa terselesaikan seperti itu. Kemudian Ibu, adakah faktor-faktor yang membantu ataupun pihak-pihak yang membantu Ibu terutama dalam menyelesaikan permasalahan dilema etika itu tadi? Ya jelas ada Bu, nggak bisa saya menyelesaikan sendiri. Nah, kami punya tim, namanya kepala sekolah itu kan ada tim bagian masing-masing. Jadi kalau dalam permasalahan dilema etika banyak melibatkan tadi wali kelas, BK, terus kemudian siswaan. Ini biasanya dari bawah Bu, misalkan dari siswa yang bersangkutan diselesaikan oleh wali kelas dulu. Siswa Baru dulu. setelah itu Terkait dengan pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan universal. Dari berbagai pengalaman Pak Edi di SDUT ini pasti. Kemudian bagaimana Bapak ini kemudian menyelami permasalahan yang ada itu sebagai pengambilan keputusan di dilema etika ini, Pak? Kalau saya sejauh ini memang yang sering terjadi itu yang menjadi pusat fokus kami memang kita pun mengutamakan pada peserta didik, lebih mengutamakan ke peserta didik, itu yang jadi prioritas kami. Kemudian adakah jadwal-jadwal tertentu mungkin Pak untuk memprioritaskan di kasus yang dilema etika tadi? Kalau jadwal kami memang terkait dengan dilema etika ini kami tentu kita harus menyelesaikan dengan cepat. Kita tidak mau menunggu terlalu lama karena dilema etika ini harus kita selesaikan. Walaupun ada beberapa yang harus kita selesaikan, tapi memang harus kita selesaikan satu persatu. Kalau kita jadwalkan tetap ada, namun yang harus selesaikan satu persatu sehingga nanti sudah tuntas, benar-benar tuntas, maka kita akan melakukan ke tahap yang selanjutnya. Mungkin jika ada masalah yang sama. Kira-kira ya Pak yang saya adakah faktor-faktor atau seseorang yang membantu Bapak dalam permasalahan penyelesaian masalah ini? Kalau jauh ini tentu ada faktor utama yang membantu dalam kami memutuskan segala sesuatu. Karena kami juga seperti yang saya sampaikan tadi, ada beberapa informasi yang kita gali. Jadi yang pertama melalui waka kurikulum atau waka kesiswaan, kemudian ada juga dari dewan guru, kemudian ada orang tua, yang terakhir juga ada dari peserta didik itu sendiri. Oke, semua pihak mencakup semua semuanya pihak, Pak. semua pihak. Tentunya banyak pengalaman ya Pak Edi sebagai kepala sekolah di sini. Refleksi apa sih Pak yang jenengan bisa sampaikan di sini terkait dengan segala permasalahan yang ada seperti itu? Kalau kami merefleksikan dengan kejadian perilaku atau moral ya. Iya. Jadi tentu yang bisa kita refleksikan itu satu, bagaimana kita bisa menggali informasi sebaik-baiknya, karena apa itu yang akan menjadi pertanggung kita. Karena saya yakin ketika ada keputusan dari sekolah, itu kepala sekolah, tentu akan ada hal-hal yang mungkin pihak-pihak yang kurang puas, artinya banyak yang tidak setuju, karena memang saya yakin satu orang dan yang juga ada opini tersendiri. Jadi saya yakin mereka juga punya opini, punya pendapat yang berbeda. Oleh karena itu bagaimana kami bisa menjelaskan
apa yang saya putuskan itu, sehingga orang yang tadi kurang jelas sehingga bisa benar-benar jelas dengan apa yang kami putuskan, alasan-alasan apa yang telah kami putuskan dalam kejadian. Terima kasih Pak Edi. Di sini saya wawancara ini adalah sebagai tugas dari kegiatan program pendidikan guru penggerak yang dilaksanakan sudah berjalan 4 bulan, alhamdulillah. Dan ini adalah tugas wawancara dan sudah saya lakukan. Terima kasih kerjasamanya Pak Edi. Ya, terima kasih sama-sama Bu Nina. Semoga berhasil, sukses. Terima kasih Pak Edi.